Di ujung sebelah jalan berdiri sebuah rumah besar, namun catnya mengelupas. Halamannya dipenuhi rumput liar. Rumah itu dari penampakannya sudah kosong cukup lama, tidak bernilai, tidak lagi diurus. Di sebelah rumah itu ada seorang bapak tua tinggal hanya dengan istrinya. Usianya sudah senja, anak-anaknya telah pergi hidup di kota lain. Satu hari seorang anak muda datang. Tidak bilang untuk membeli, tidak menawar. Ia datang dengan niat memberi solusi. "Pak," katanya pelan, "rumah ini sebenarnya masih sangat layak. Kalau dirapikan sedikit, bisa menghasilkan uang dan bisa disewakan." Bapak itu tersenyum pahit. "Siapa yang mau menyewa rumah dalam keadaan kumuh seperti ini?" Lalu ia menambahkan kalimat yang menentukan segalanya. "Kalau ada yang mau beli, saya jual saja." Anak muda itu diam. Ia sudah tahu satu hal penting, harga jual rumah itu 600 juta. Padahal jika rumah itu normal, harga pasarannya bisa mencapai 1,3 M. Masalahnya bukan harga, masalahnya adalah kondisi. Langkah pertama yang dilakukan adalah bukan membeli. Ia melakukan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh kebanyakan orang. Dalam permainan catur, pion dikorbankan untuk membuka jalan. Dalam membeli rumah, pion itu adalah kehadiran Anda sebagai solusi, bukan sebagai pembeli yang minta murah. Anak muda ini mencari penyewa terlebih dahulu. Ia menawarkan rumah itu dengan satu syarat, sewa 80 juta per tahun. Penyewa cukup membayar 20 juta di awal sebagai tanda keseriusan saja. Sebagai ganti masa tunggu, bonus sewa gratis selama 6 bulan. Anak ini berpikir strategi, penyewa itu setuju. Uang muka 20 juta masuk di kantongnya. Uang itu langsung dipakai untuk memperbaiki rumah. Dinding najis cat ulang, kamar mandi diperbaiki, halaman dirapikan, lantai dipoles. Ketika rumah itu siap huni, penyewa membayar sisa uang sewa. Dan rumah tua itu yang sebelumnya dianggap tidak layak akhirnya tersewa. Namun ini baru permulaan. Dalam permainan catur, ia hanya melakukan satu hal, menata langkah kecil agar lawan terpaksa bergerak sesuai dengan keinginannya. Tujuan anak muda itu bukan menyewa rumah. Tujuannya adalah satu, membeli rumah. Cash tanpa KPR. Ia membawa cerita ini kepada seorang investor. "Pak, ini rumah," kata anak muda itu, "sudah tersewa selama 3 tahun dengan sewa 240 juta. Cash flow-nya aman, Pak, resikonya kecil." Harga yang ditawarkan anak muda itu adalah 1,3 miliar. Investor melihat bukan rumahnya, tapi arus uangnya. Investor itu setuju. Lebih dari itu, uang sewa selama 3 tahun 240 juta dibayar di muka. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dari transaksi itu, 600 juta dipakai untuk membayar rumah bapak tua tadi. 240 juta adalah uang sewa yang dibayar di muka. Dan masih ada sisa 360 juta sebagai keuntungan dari strategi. Dan disitulah momentum itu. 350 juta itu dipakai untuk membeli rumah secara cash. Tanpa KPR, tanpa menguras tabungan, tanpa mengandalkan warisan. Cerita belum selesai. Anak muda itu masih bisa tinggal di rumah pertama selama 1,5 tahun. Kenapa? Karena penyewa awal hanya menyewa 1,5 tahun. Sedang sewa 3 tahun sudah dibayar di muka. Masih ada sisa waktu 1,5 tahun yang disewakan kepada orang lain. Ia sudah punya rumah baru yang dia beli dengan cash. Rumah itu disewakan ulang dengan harga 80 juta per tahun. Anak muda ini membeli rumah bukan bersumber dari kantongnya, namun dari strategi. Apakah ini keberuntungan? Bukan, ini adalah strategi. Jangan mengatakan, "Saya mau beli rumah tapi belum ada uang." Ini sama saja Anda menembak kepala Anda sendiri. Kalau kamu selalu bertanya, "Saya belum punya uang, bagaimana bisa beli rumah?" Karena kamu menganggap kantongmu itu tidak pantas. Ahli strategi bertanya, bagaimana rumah ini membayar diri dia sendiri? Dan disitulah perbedaan nasib itu dimulai. Ini adalah bagian kecil dari strategi membeli rumah, tanpa harus kehilangan uang dari kantong Anda. Selengkapnya ada dalam buku 7 langkah strategi. Anda tidak wajib membeli, hanya sebagai referensi pada saat Anda mau beli rumah tanpa KPR.